ketika cabai rawit sudah dipanen hingga puluhan kali, biasanya banyak serangan. Proses pemulihan setelah serangan bercak daun yang paling parah lur ya, karena daun yang terserang penyakit bercak daun itu setelah dilakukan, tanaman bisa melakukan proses fotosintesis ataupun mengolah makanannya sendiri. Itu dia syarat utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Selamat pagi lur ya. Sekarang hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Waktu pagi sekitar pukul 7:55 menit. Nah, dan ini lur ya, perkembangan cabai rawit kaliber hari ini, satu hari setelah dilakukan pemetikan yang ke-20 kemarin. Hari ini, perawatan hari ini awalnya saya akan aplikasikan insektisida dan fungisida untuk pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman. Tapi dikarenakan malam tadi turun hujan yang sangat begitu lebat, maka untuk aplikasi insektisidanya akan saya spray di sekitar di hari Minggu ataupun hari Senin lur ya. Untuk menaikkan kembali imun tanaman, maka saya aplikasikan nutrisi esensial organik yang memiliki karbon organik sekitar 14% dan juga aplikasi fungisida sistemik bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan berbagai penyakit tanaman. Begitu lur ya. Selain itu saya aplikasikan juga pupuk makro majemuk yang memiliki unsur hara sulfur. Sebenarnya saya sudah meracik pupuk dari tadi pagi lur nih ya. Saya sudah racik dari pagi. Mungkin untuk penjelasan pupuk dan dosis yang digunakan dalam penyepraian hari ini, sebaiknya saya akan melakukan penyepraian terlebih dahulu kawan ya, dikarenakan nih waktu semakin terus siang dan juga kurang baik jika dilakukan penyepraian terlalu siang. Baik kawan ya, saya akan melakukan penyepraian terlebih dahulu. Proses penyepraian tadi selesai sekitar pukul 9.00 kawan ya, dan sekarang menunjukkan sekitar pukul 9:30 menit. Dan ini lur ya, perkembangan setelah dilakukan penyepraian tadi pagi. Dan usia cabai rawit kaliber ini per hari ini di usia 214 hari setelah tanam. Dan ini sudah mau patah lur tuh. Ini harus kita kasih tali ya, kaitkan ke penyangga bambu yang di sana. Dan seperti ini lur nih. Sudah mulai banyak buah yang menguning lur ya tuh. Nih, dan ini calon petikan yang ke-21. Ada salah satu pertanyaan di kolom komentar di Facebook lur ya. Kang, kira-kira apa sih kendala yang terjadi ketika cabai sudah dipanen puluhan kali? Sedikit akan saya bahas lur ya, sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki. Jadi ketika cabai rawit sudah dipanen hingga puluhan kali, biasanya banyak serangan penyakit patek lur ya, itu satu. Kemudian yang kedua, serangan penyakit bercak daun. Tapi yang lebih banyak itu menurut saya serangan penyakit patek
Saya juga nggak tahu kenapa lur ya. Pokoknya setelah cabai dipanen puluhan kali, pasti banyak serangan penyakit patek. Nih lur, tuh di atas sudah mulai kena lur ya. Ini saya harus aktif untuk mengaplikasikan fungisida. Seperti ini lur, tuh bagus lur ya. Jadi buah semua ini lur, tidak ada yang rontok. Is amazing lur. Untuk perkembangan cabai rawit kaliber ini sebenarnya ini tuh dalam proses pemulihan setelah serangan bercak daun yang paling parah lur ya. Karena daun yang terserang penyakit bercak daun itu setelah dilakukan penyepraian ataupun setelah dilakukan perawatan, daun yang terserang itu rontok keseluruhan. Dan juga ini dalam proses pembentukan kuncup baru ataupun tunas baru. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan durasi, kita akan bahas dari pupuk dan dosis yang digunakan lur ya. Saya akan duduk di ember sini sambil kita santai menerangkan dari pupuk yang digunakan. Untuk pupuk yang digunakan seperti biasa kawannya, selalu saya pakai perekat, penembus, perata, dan pembasah. Dan satu hal lagi yang unik menurut saya ya, ada yang berkomentar, Kang sebaiknya jangan menggunakan perekat setiap melakukan penyepraian karena perekat itu mengandung bahan pestisida. Lur, mohon maaf lur ya, sebaiknya kalau berkomentar itu sesuai dengan pengetahuan ataupun hal yang tidak diketahui baru dipertanyakan. Jadi sedikit akan saya bahas bahwa perekat itu tidak mengandung bahan pupuk maupun pestisida. Dari perekat yang saya gunakan ini dia mengandung bahan aktif surfaktan, begitu lur ya. Dan tidak biasanya di setiap kemasan pestisida itu dia ada tulisan bahwa tidak mengandung pupuk dan pestisida. Biasanya suka ada lur. Tahu ini di sini ada nggak ya? Kalau di merek yang lain itu ada. Nah begitu lur ya. Kemudian untuk dosis mungkin tidak akan saya sebutkan lur ya, karena selalu saya bahas di setiap kali penyepraian. Setelah perekat tercampur larut merata dengan air, kemudian di pemupukan kali ini saya aplikasikan pupuk makro majemuk dari Merauke Mag S lur ya. Karena Merauke Mag S ini dia dilengkapi dengan unsur hara magnesium oksida sebesar 16% dan juga unsur hara sulfur ataupun sulfat sebesar 13%. Dan mungkin juga ini ada salah satu penonton yang berkomentar, ngapain itu pupuk magnesium kok dicampur dengan pupuk inilah, pupuk itulah, begitu lur ya. Jadi biasanya begini, kalau yang berkomentar seperti itu teh dia masih proses belajar, kemudian dia menonton terus-terusan dalam satu channel itu, kemudian dia meyakini, nah penonton itu kemudian menonton channel saya ini dan melihat teknik saya ini dalam mencampur magnesium ini, dan kemudian disalahkan karena dia meyakini channel yang dia tonton itu paling benar, padahal dia sendiri belum pernah mengaplikasikan atau membuktikannya di lapangan. Seperti itu lur ya. Tapi menurut saya sih tidak masalah, baik ataupun tidak baiknya itu kembali kepada kepercayaan masing-masing. Kalau saya pribadi dalam mencampur setiap pupuk itu selalu dilihat dari pasangan pupuk yang lainnya lur ya, tidak asal campur, begitu kawan ya. Nah untuk dosis dari Merauke Mag S ini saya pakai dengan dosis yang paling rendah, kurang lebih takarannya sekitar 2 gram per liter air. Untuk kapasitas satu tangki semprot 16 liter, cukup gunakan pupuk Merauke magnesium sulfat ini sebanyak 3 sendok makan. Nah apa manfaatnya Kang unsur hara magnesium untuk tanaman? Jadi sedikit akan saya jelaskan lur ya. Tanaman bisa melakukan proses fotosintesis ataupun mengolah makanannya sendiri itu, dia syarat utamanya harus ada air. Jadi lahan ataupun tanah ini harus dalam keadaan basah menyediakan air. Karena terjadinya proses fotosintesis itu wajib harus ada air.
sekalipun banyak pupuk mahal ataupun pestisida yang mahal, kalau tidak ada air, lahannya tidak basah, maka proses fotosintesis tidak akan terjadi. Nah, setelah adanya air, kemudian adanya pupuk tersedia dan lain-lain, tanaman tidak akan melakukan proses fotosintesis jika tidak ada unsur magnesium. Jadi istilahnya gimana lur ya? Jadi unsur magnesium itu adalah pendorong ataupun powernya ketika tanaman melakukan proses fotosintesis. Jika kawan-kawan ingin mengetahui lebih detail lagi dari setiap masing-masing unsur hara makro maupun mikro, silahkan kawan-kawan tinggal cari di website Google lur ya, karena di sana ada banyak yang menjelaskan sangat detail tentang manfaat dan kelebihan dari masing-masing unsur hara makro maupun mikro. Setelah pupuk Merauke Mag-S ini tercampur larut merata dengan air dan perekat, kemudian saya aplikasikan nutrisi esensial Ratu Biogen dari Jimmy Hunt lur ya. Karena kelebihan dari nutrisi esensial yang saya gunakan ini, dia memiliki karbon organiknya cukup tinggi sebesar 14,87%, kemudian unsur NPK-nya sebesar 4,65%, N-organiknya 1,14%, memiliki pH sebesar 5,8 dan memiliki 17 jenis asam amino dan kandungan unsur mikro lainnya. Nah, apa manfaatnya Kang dari nutrisi yang digunakan? Jadi nutrisi ini selain untuk memacu pembungaan dan pembuahan, sebenarnya di sini ada lur ya, nih untuk daun, batang, bunga, buah, akar, tunas dan juga tanah, memperbaiki struktur tanah yang rusak. Jika saya sebutkan secara detailnya, mungkin akan waktu dan durasi akan lebih panjang lur ya, sehingga saya cukup memperlihatkan dari pupuk dan dosis yang digunakan saja. Setelah pupuk nutrisi Ratu Biogen ini tercampur larut merata, kemudian untuk pengendalian penyakit tanaman, saya aplikasikan fungisida sistemik dari Beyond M, karena Beyond M ini dia memiliki dua bahan aktif ganda seperti bahan aktif asibenzolar S-metil sebesar 1%, kemudian bahan aktif mancozeb sebesar 48%. Fungisida sistemik ini saya gunakan untuk pengendalian penyakit patek dan juga penyakit bercak daun. Sebenarnya fungisida ini juga bisa mengendalikan dan mencegah berbagai penyakit tanaman. Begitu lur ya. Lalu untuk dosis dari fungisida Beyond M ini saya gunakan kurang lebih sekitar 1,5 sendok dilarutkan dengan 1 tangki 16 liter. Dosis saya pakai dosis yang lumayan cukup tinggi lur ya, karena ini untuk pengobatan ataupun pengendalian penyakit tanaman. Bagaimana kawan? Apakah informasi yang saya sampaikan dalam pemakaian pupuk dan dosis yang digunakan cukup jelas? Apabila ada hal yang perlu dipertanyakan ataupun ada hal yang belum dimengerti tentang pemakaian pupuk dan dosis yang digunakan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan apabila ada hal yang perlu dipertanyakan seputar pertanian kawan-kawan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya pribadi. Dan satu hal lagi lur ya, setiap kali saya melakukan penyepraian menggunakan pupuk dan dosis yang digunakan, itu link toko pembeliannya saya simpan di deskripsi video lur ya. Karena setiap kali saya membeli pupuk dan obat, baik itu membeli fungisida, insektisida maupun nutrisi, itu link toko pembeliannya selalu saya simpan di deskripsi video. Baik kawan ya, mungkin untuk informasi hari ini sampai di sini dulu kawan ya. Kita akan melihat perkembangan cabai rawit kaliber ini 1 hari setelah dilakukan penyepraian. Bagaimanakah perkembangannya? Besok kita akan melihat dari pembungaan, kemudian dari pembentukan buah,
dan juga dalam proses pematangan buah. Kita lihat besok seperti apa. Dan untuk kondisi hari ini seperti ini lur, nih daun sudah semakin lebih hijau setelah dilakukan penyepraian lur ya, karena daun yang hijau itu adalah kuncup baru yang tumbuh. Karena daun yang terserang penyakit bercak daun itu sudah rontok berguguran. Baik kawan ya, mungkin untuk informasi yang saya sampaikan cukup jelas ya. Jika ada hal yang perlu dipertanyakan seputar pertanian kawan-kawan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.